Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadari, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Halo, selamat siang rekan-rekan terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang pada acara Pink Webinar hasil kolaborasi antara Yayasan Daya Dara Indonesia atau LovePink dengan Dokwiti Klinik Indonesia. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada LovePink yang sudah mendukung agar program edukasi ini dapat terlaksana dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para survivor breast cancer. Perkenalkan, saya Dr. Levana dari Dokwiti yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan radioterapi. Dan siang ini kita sudah bergabung pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, yakni Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi, Ibu Samantha Barbara Islan, Ibu Tri Utami, dan Ibu Rin Saptarina. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Mirna. Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi, menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan dengan spesialis di bidang onkologi radiasi pada tahun 2015. Saat ini beliau aktif di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, dan di dokterkabarku.com. Apa kabar, Dok Mirna? Kabar baik, terima kasih, salam sehat. Salam sehat-sehat ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari LovePink kita juga kehadiran 3 perempuan yang sangat luar biasa. Pertama, kita kehadiran Ibu Samantha Barbara Islan. Beliau menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science Degree in Business Administration dari Universitas Atmajaya, Jakarta tahun 1989. Dan Master of Business Administration with an emphasis in Marketing and International Business dari Southern New Hampshire University, USA pada tahun 1992. Sejak Juni 2014, beliau menjabat sebagai Chairwoman dari Daya Dara Indonesia Foundation atau LovePink. Selamat siang Bu Samantha, apa kabarnya Bu Samantha? Apa kabar? Selamat siang, Dr. Levana. Sehat-sehat selalu. Siang. Sehat ya Bu ya. Suatu kehormatan bagi kami bisa menyelenggarakan acara bersama Bu Samantha dan LovePink. Sama-sama, kami pun juga terima Baik. kasih atas dukungan Dokwiti selalu. Terima kasih Bu Samantha. Berikutnya ada Ibu Tri Utami. Untuk ini berikut adalah untuk dari Ibu Tri Utami. Beliau adalah lulusan S1 Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan Magister Manajemen dari Prasetya Mulia tahun 2006. Beliau merupakan survivor breast cancer yang terdiagnosis pada tahun 2014 dan sudah melakukan berbagai rangkaian pengobatan. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Daya Dara Indonesia LovePink. Selamat siang Bu Tri, sehat ya Bu ya? Selamat siang Dr. Levana, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, yakni adalah Bu Rin Saptarina dari LovePink. Beliau terdiagnosa kanker payudara stadium 3B dengan HER+ dan HER2- pada tahun 2017. Kemudian saat ini bekerja sebagai Marketing Communication Support di Yayasan Daya Dara Indonesia LovePink. Apa kabar Bu Rin? Baik Dr. Levana, semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Mirna, Bu Samantha, Bu Rin, dan Bu Utami atas kolaborasinya bersama kami di sini. Selanjutnya, saya akan menyerahkan rangkaian acara kepada tim LovePink. Acara akan diawali sambutan dari Ibu Samantha Barbara selaku Chairwoman dari LovePink,
kemudian Ibu Tri Utami, dan Ibu Rin. Kemudian sesi dilanjutkan sesi diskusi bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi, hingga closing statement. Baik, silakan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Samantha. Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali kami semua bisa berkumpul di sini, dan terutama kami dari Yayasan Daya Darah Indonesia atau biasa disebut LAVPINK, sangat-sangat berterima kasih atas dukungan yang konsisten dari pihak Dokwiti. Tentunya di sini ada Dr. Victorine Levana yang sudah hadir bersama kita, dan juga terima kasih pagi ini kita akan ditemani oleh Dr. Mirna Primasari, Special Onko dari Radiologi. Selamat siang Dr. Mirna. Selamat siang. Ya, dan di sini hari ini saya akan ditemani oleh teman-teman dari yayasan. Di sini ada Mbak Tri Utami, beliau adalah wakil ketua dari Yayasan Daya Darah Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi, selalu ada buat LAVPINK, Mbak Tri. Kemudian juga Mbak Rin Saptarina yang sudah siap untuk mendukung acara ini. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Ya, sedikit mengenai LAVPINK, Dr. Mirna. Jadi LAVPINK digagas oleh dua orang sahabat, yaitu Santi Persada dan Madelina Mutia. Mereka ketika itu sama-sama pasien dan akhirnya bisa mendukung, memberikan support moral satu sama lain, dan akhirnya mereka mendirikan komunitas LAVPINK. Saya ketemu di 2013, waktu itu mungkin orang yang kelima. Ada Mbak Sari duluan, ya, Sari Sutarjadi, dan kemudian saya. Akhirnya tahun ini kita sudah memberikan dukungan moral kepada hampir 3.000 perempuan dengan kanker payudara. Jadi misi kami adalah support moral dan memberikan edukasi pentingnya deteksi dini, dan tentu semua yang terkait dengan perawatan seperti pagi hari ini kita bicara mengenai radiasi. Nah, Dok, radiasi itu memang salah satu perawatan yang direkomendasikan juga kepada para pasien kanker payudara. Nah, boleh nggak diceritakan sedikit, Dok? Kan kami sudah di kemoterapi, ya. Malah banyak yang sudah mastektomi, kemudian kemoterapi. Apa masih perlu dilakukan radiasi? Apa bedanya kemoterapi dan radiasi? Mungkin itu pertanyaan dari saya, dan juga cara kerjanya gimana sih, Dok? Silakan Dokter Mirna. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Samantha. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada komunitas LAVPINK yang ceritanya sungguh sangat menginspirasi, dan juga dari Dokwiti telah mengajak saya bergabung dalam acara bincang-bincang kita siang hari ini. Semoga ini bermanfaat ya Bu ya untuk semua, baik itu pasien ataupun keluarga, dan tentunya para relawan ya yang bersimpati terhadap gerakan ini. Mengenai pertanyaan tadi, Ibu, jadi untuk lebih mudahnya mungkin kita membayangkan seperti ini. Radiasi, kemoterapi, dan tindakan pembedahan itu adalah 3 pilar yang utama dalam pengobatan multimodalitas kanker. Jadi itu kalau misalkan dulu guru saya cerita itu seperti angkatan darat, angkatan laut, sama angkatan udara. Kalau mau gempur musuh ya. Nah, semuanya bersinergis bersama dan sebetulnya tidak terpisahkan. Tetapi kadang-kadang memang tidak semua kondisi, tidak semua orang dengan stadium yang berbeda, dengan jenis patologi atau jenis jaringan yang berbeda itu membutuhkan radiasi, ataupun mungkin pada waktu terdiagnosis tidak langsung bisa dioperasi. Nah, perbedaannya seperti ini. Pada kanker-kanker stadium awal, di mana masih bisa dilakukan tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan akan pada umumnya akan dilakukan terlebih dahulu apabila tidak ada kontraindikasi
seperti tidak mungkin dilakukan operasi atau mungkin usia yang sangat tua jadi tidak mungkin dioperasi, itu pasti akan dilakukan dahulu. Jadi gross-nya yang gedenya itu diambil dulu, jenis operasinya nanti akan ditentukan oleh dokter bedahnya. Apakah ini bisa diambil benjolannya saja, misalkan usianya masih muda, secara estetik masih bisa bagus, akan dilakukan breast conserving surgery. Tapi apabila memang stadiumnya sudah lebih tinggi, tapi masih mungkin operasi, akan dilakukan mastektomi. Tentunya dengan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening yang di sekitar area tumor tersebut. Nah, ini kemudian setelah operasi, loh kenapa udah operasi misalkan udah di mastektomi nih, loh kok masih perlu kemoterapi sih? Gitu. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, Bu. Pada waktu tumor itu sudah besar, dalam sekitar 1 cm aja itu terdapat begitu banyak sel. Itu yang hanya 1 cm atau 1 mili, bahkan itu juga udah banyak selnya. Kita tidak ada beberapa kondisi yang kita harus melakukan apa ya, kayak disapu-sapuin gitu, dibersihin, diradiasinya tuh untuk dibersihin. Jadi kalau ini ngambil kotoran, cepret buang tempat sampah, sisa-sisanya yang kecil-kecilnya yang nggak kelihatan sama mata itu kita harus sapu-sapuin, kita bersihin. Kenapa? Karena itu untuk mencegah kekambuhan secara lokal ataupun lokoregional. Dan kemudian untuk kemoterapi dan radiasi bedanya adalah kalau radioterapi itu secara lokal, hanya di tempat tersebut dan mungkin sekitarnya. Kalau kemoterapi itu dia bisa mencakup keseluruhan tubuh kita secara sistemik. Kalau radiasi kita terbatas, kita nggak mungkin kita radiasi dinding dada, terus kita radiasi perut, kita radiasi ini, itu tidak mungkin. Dan itu kita bersinergis dengan kemoterapi untuk membasmi sisa-sisa sel-sel yang mungkin sudah memasuki aliran pembuluh darah atau aliran kelenjar getah bening kita. Kira-kira begitu, Bu. Iya, terima kasih sekali Dokter Mirna. Saya ada pertanyaan. Tadi mungkin memang kita setelah seseorang didiagnosa kanker payudara, ketiga pilar itu bisa menjadi solusi daripada kesehatan seseorang. Tetapi cara kerja radiasi sendiri bagaimana sih, Dok? Itu karena gini, ada sebagian teman-teman tidak diradiasi, itu yang pertama. Nah, terus cara kerjanya bagaimana? Jadi banyak sekali yang takut, aku udah di mastektomi, aku sudah kemoterapi hampir beberapa bulan, kok ini 30 hari atau 20 hari diradiasi lagi. Jadi memang masih banyak ketakutan-ketakutan dari pasien kalau bisa skip radiasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penting sekali bagi pemirsa atau para pasien di luar sana bahwa radiasi ini tetap diperlukan untuk beberapa pasien tentunya ya, Dok ya, untuk sebagai memfinalkan pembersihan sel-sel yang mungkin tidak terlihat atau terangkat ketika kita melalui mastektomi dan kemoterapi. Nah, kemudian pertanyaannya, cara kerjanya tuh gimana sih, Dok, prosesnya? Ya, terima kasih Dokter Mirna. Oke. Jadi cara kerja radiasi itu secara sederhana ada melalui dua jalur langsung dan jalur tidak langsung. Kalau yang jalur langsung itu si radiasi masuk ke badan kita, kemudian memutuskan rantai DNA, sel yang kena. Jadi baik sel sehat maupun sel tumor, semuanya DNA-nya dirusak. Tapi memang radiasi ini bagusnya adalah kita targetkan. Jadi nggak sembarangan langsung kita udah dibom aja satu area gitu, karena kan tentunya DNA yang rusak itu bukan cuma DNA sel tumornya, tapi sel normal kita yang kena juga ikut rusak. Itu ya secara langsung. Yang secara tidak langsung, jadi si sinar pengion ini, radiasi pengion ini, dia melakukan ionisasi dan kemudian berinteraksi dengan molekul air dalam tubuh kita. Molekul air, dan itu juga diperlukan oksigen yang baik juga, kemudian akan membentuk radikal bebas.
radikal bebas inilah yang akan bekerja merusak si DNA. Jadi pada waktu sinar itu ditembakkan, dia langsung kerja dua jalur. Yang satu langsung mutus rantai DNA, yang satunya lagi dia berinteraksi dengan jaringan tubuh kita, dengan air dan dengan oksigen, membentuk radikal bebas. Itu yang bantu memutuskan DNA juga di situ. Begitu. Nah, kenapa kok ada yang nggak diradiasi, ada yang diradiasi? Nah, itu kembali lagi kepada stadiumnya dan kepada biasanya pemeriksaan patologi anatomis setelah operasi. Misalkan ada yang stadium awal, kemudian di BCS atau breast conserving surgery, itu harus mutlak pasti diradiasi. Tapi kalau misalkan dengan stadium yang sama nih, mungkin stadium 1 atau stadium 2A, kemudian langsung dilakukan mastektomi, dan hasil PA-nya menyatakan bahwa ini tidak ada adverse karakteristik dan kemudian kata sayatannya sudah bagus, maka kita masih bisa skip radiasi dan kemudian apakah dilakukan hormonal terapi sesuai dengan hasil PA pos tersebut. Gitu. Baik, Dokter Mirna. Wah, ini sekarang kita cukup mendapatkan pencerahan. Jadi memang cara kerjanya dia selain memastikan membersihkan, tetapi juga merusak, memutuskan mata rantai di sekitar area tersebut dengan memutuskan DNA yang ada ya dok ya di sel-sel yang mungkin bekas jahitan ya. Biasanya di dada kami semua sudah menjalani di bagian dada bekas operasi. Baik, mungkin selanjutnya dari Mbak Tri Utami ada pertanyaan-pertanyaan juga. Silakan Mbak Tri. Ya dok, selamat siang Dokter Mirna. Saya juga mendapatkan pengobatan radioterapi atau radiasi penyinaran. Tapi saya juga ingin tahu dok, sebenarnya siapa saja sih pasien kanker payudara yang bisa atau wajib mendapatkan terapi radiasi atau radioterapi ini? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu seperti tadi dokter sudah sempat menyinggung soal jenis operasi yang dilakukan, misalnya kalau breast conserving surgery itu wajib ya dok sifatnya gitu ya. Kalau mastektomi mungkin karena dianggap sudah cukup aman dari pelaksanaan operasinya sendiri dan tidak menjadi hal yang wajib untuk dilakukan radioterapi. Lalu apakah ada lagi ketentuan atau syarat-syarat dari seorang pasien untuk bisa mendapatkan terapi ini? Silakan Dokter Mirna. Iya Bu. Bu Tri Utami mungkin sedikit banyak sudah paham ya Bu ya, radiasi sudah pernah mengalami. Nah, radiasi itu memang kalau nggak perlu kita nggak kerjain karena semua tindakan pasti ada efek sampingnya. Nah, untuk siapa yang harus, itu satu yang tadi untuk pos BCS, yang kedua adalah pada tindakan pos operasi yang mastektomi, hasil pemeriksaan PA setelah operasi kan nanti ada hasil pemeriksaannya, yang nanti di situ diterangkan ada beberapa jaringan yang diambil, ada jaringan tumor besarnya berapa, kemudian kelenjar getah beningnya yang diperiksa atau diambil berapa. Sekarang mungkin dengan teknik operasi yang sekarang biasanya dilakukan pemeriksaan sentinel lymph node dulu. Kalau memang biru atau positif baru kemudian diangkat. Jadi lebih bagus teknik operasinya. Nah, untuk radiasi itu sendiri, kita ngelihat dari hasil PA-nya. Kalau ternyata batas sayatannya dekat, jadi kita ada yang batas sayatan masih ada sel, tapi bukan gross ya. Kalau gross biasanya kita sarankan kalau bisa dioperasi lagi, kecuali memang ada concern tertentu tidak bisa dioperasi lagi. Kalau mikrosel mikroskopisnya masih ada positif di batas sayatan atau close margin. Close margin itu kita sekitar di bawah 5 mili kita masih anggap close margin. Nah, di situ kita harus berpikir bahwa karena batasnya dekat, tidak ada kemungkinan bahwa kekambuhan lokal dan lokoregional akan lebih besar. Oleh karena itu radiasi diperlukan untuk
memperrendah persentase kekambuhan tersebut untuk memperpanjang disease free rate-nya ya. Dan kemudian selain itu juga kelenjarnya kita lihat, kelenjarnya berapa yang terambil dan berapa yang positif. Kalau yang positif banyak sekali, kita harus pertimbangkan apakah ini memang perlu radiasi, karena ternyata sudah kemana-mana ya, dan kita mengkhawatirkan kelenjar-kelenjarnya mungkin ada yang nggak terangkat juga di sekitar area regional tersebut. Kemudian untuk satu lagi adalah kalau ada kelenjar yang pada waktu diperiksa, dia sudah ada keluar dari kapsulnya. Jadi kelenjar itu pas diperiksa di PA ada namanya extracapsular extension atau ECE positif kita bilangnya. Artinya si sel tersebut udah kelenjar getah beningnya diangkat, tapi pada waktu diangkat tuh sebenarnya udah pecah, dia udah keluar selnya. Nah ini si selnya keluar kemana nih? Wah gawat nih, ini harus kita bersihin. Berarti dia udah apa ya? Ya udah keluar lah gitu, dan itu nggak terangkat. Kira-kira seperti itu sih Bu yang bisa saya pikirkan. Nah kemudian saya satu lagi tuh selalu cerita sama pasien. Pasien itu kan sekarang pinter-pinter Bu. Sebenarnya kita semua tuh teknologi keterbukaan informasi itu udah banyak di mana-mana. Asal kita mau cari, kita pasti dapat informasinya. Nah itu ada yang namanya NCCN Guideline for Patients, NCCN ya. Itu dokter juga pakai tuh. Itu adalah panduan yang berdasarkan konsensus dokter-dokter onkologi di sebenarnya penggagasnya adalah di Amerika, cuman kita adaptasi dari situ. Di situ ada panduannya enak banget. Jadi stadium 1, kalau stadium 1 nanti pemeriksaannya apa aja, terus harus kemana. Nah itu kita harus tanyain sama dokter kita yang pegang kita pada waktu itu, dok, saya berarti stadium berapa ya? Kalau kayak gini nanti operasi, terus habis itu gimana? Nah itu kita perlu banget karena bagaimanapun juga sekarang zamannya adalah tailor treatment. Jadi guideline ada, cuma kita boleh dalam tanda kutip nawar loh gitu maksudnya. Dok, kira saya kok kayaknya nggak kepingin kayak gini ya, bisa nggak ya kalau saya kayak gini? Nah itu masih terbuka kesempatan sesuai dengan kita menyesuaikan diri kita tuh kira-kira gimana. Yang penting adalah treatmentnya harus selesai gitu, supaya nggak kambuh. Gitu. Jadi panjang ya Bu, maaf. Baik, terima kasih Dokter Mirna. Saya terdiagnosa stadium 1, Dok, katanya dari hasil PA patologinya, dan belum ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Tapi saya menjalani radioterapi juga di bawah ketiak. Memang dokter pada saat operasi mengangkat beberapa kelenjar getah bening untuk diperiksa, untuk dipastikan apakah sudah ada penyebaran atau tidak, dan alhamdulillah tidak ada penyebaran. Tapi saya tetap dilakukan penyinaran di daerah kelenjar getah bening tadi, Dok. Nah, kira-kira itu tujuannya untuk apa ya, Dok ya? Ya, Ibu kalau nggak salah BCS ya Bu ya? Ya, betul. Lumpectomy ya. Ya, Jadi kalau lumpectomy kan harus ya. Nah, tapi kenapa kok lapangannya kok luas banget gitu sampai ke regionalnya gitu di Sinar juga. Nah, itu biasanya ada pertimbangan klinisnya, Bu. Apakah mungkin jadi letak tumor itu mempengaruhi drainase kelenjarnya. Kalau misalkan yang letaknya di lateral, dia drainase bahkan ke aksila, ke kelenjar ketiak. Ada juga nanti yang kalau letaknya di medial atau sentral ke arah kelenjar internal mamari atau yang ke daerah tengah. Nah, pada waktu itu ada pertimbangan klinis, Bu. Itu mungkin harus ditanyakan apakah ini memang mungkin dari ER/PR HER2-nya atau mungkin ada amplifikasi rate-nya yang tinggi seperti itu. Jadi kita tidak mau mengambil resiko bahwa nanti setelah kita radiasi hanya di whole breast-nya, kemudian relapse. Jadi ada kemungkinan mungkin tingkat kekambuhannya itu dianggap cukup tinggi untuk lokal regionalnya. Makanya Ibu dilakukan radiasi. Nah, di PA itu ada juga grade-grade-nya. Ada grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Jadi kita tahu agresivitas si sel yang
jenis sel yang kita punya itu apa. Nah, pada kondisi-kondisi yang mungkin selnya ini kita anggap agresif, ada pertimbangan meskipun masih stadium 1 diradiasi regionalnya gitu, Bu. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya Dokter Mirna, sebenarnya kapan sih waktu yang ideal atau yang tepat untuk seorang pasien kanker payudara itu mendapatkan terapi radiasi atau penyinaran? Kalau cerita pengalaman saya, ketika setelah dioperasi itu saya sempat ada jeda kurang lebih 2 bulan. Bukan karena saya nggak mau buru-buru melakukan radioterapi, tetapi kebetulan pada saat itu 3 orang anggota keluarga saya masuk rumah sakit secara bersamaan kena demam berdarah. Jadi mau tidak mau selesai operasi saya harus ngurusin mereka. Jadi kebetulan waktunya jadi agak lama dan jadinya ada jeda 2 bulan sejak setelah saya operasi. Nah, apakah itu masih dalam jangka waktu yang cukup aman untuk dilakukan radioterapi, atau sebenarnya seperti apa waktu yang ideal sebenarnya dok untuk seorang pasien sebaiknya menjalani pengobatan radiasi ini? Ya, 8 minggu masih oke, Bu, sebetulnya. Jadi memang untuk post operasi kita ada batas sekitar 6 minggu. Ya paling bagus sebenarnya 6 minggu sih maksimal sampai 8 minggu. Tapi ya memang kadang-kadang kondisinya kita nggak bisa prediksi ya. Seorang ibu harus merawat keluarganya. Terus kemudian di masa pandemi COVID ini tentunya banyak sekali hambatan-hambatan yang untuk kita datang ke rumah sakit. Nah, itu 8 minggu sih bagus. Kalau misalkan ternyata nih ada juga pasien yang harus amit-amit gitu kena COVID gitu, jadi nggak bisa sinar gitu, ya nggak apa-apa, harus disembuhkan dulu COVID-nya. Setelah itu baru sinar, 10 minggu misalkan. Jadi begini, semakin lama tidak dilakukan sinar dari operasi, memang kalau dari penelitian persentase kekambuhannya akan sedikit ada kenaikan, entah itu 0,5%, entah itu 1,5%, itu sedikit ada kenaikan. Tapi bukan berarti kalau kita, wah saya 8 minggu atau saya 10 minggu, aduh saya pasti kambuh nih, enggak begitu. Jadi hanya ada sedikit kenaikan kemungkinan gitu ya Bu, probability untuk kambuhnya itu sedikit meningkat. Nah untuk dari operasi, kalau luka operasinya sudah bagus, sebetulnya 2 minggu, 3 minggu pun sudah bisa mulai sinar. Dan kalau misalkan ternyata harus kemoterapi dulu, nggak masalah Bu, karena memang kita masih bisa menyusul setelah kemoterapi. Selesaiin dulu aja operasi, kemoterapi, apalagi kalau ternyata dari pemeriksaan entah itu PET CT atau apa, ternyata mengkhawatirkan ada penyebaran, kemoterapi akan jalan duluan, itu wajib. Ya, kebetulan saya tidak menjalani kemoterapi dok, tidak ada rekomendasi untuk melakukan itu, dan artinya saya masih dalam waktu yang dalam koridor waktu yang aman ya dok ya untuk selama jeda waktu 2 bulan tadi ya. Dok, satu pertanyaan lagi dari saya, ada berapa jenis sih radioterapi? Itu katanya ada macam-macam ya, dan prosedurnya itu beda-beda atau gimana dok sebenarnya? Oh ya. Jenis-jenisnya. Jenisnya radioterapi itu radioterapi eksternal itu seperti yang kita semua yang paling umum lah, yang sinarnya ditaruh di mesin itu yang muter-muter ya, yang ditaruh di luar badan kita. Nah, satu lagi namanya brachytherapy. Kalau untuk payudara biasanya bentuknya yang ditempel, plak, atau yang interstisial atau diselipin ya. Jadi intinya si sumber radiasinya dideketin ke tumor atau ke bekas tumor yang sudah diangkat. Cuman ini memang jarang ya dikerjakan kalau untuk kanker payudara, kecuali memang kondisi tertentu sudah reiradiasi, kemudian banyak timbulnya di daerah kulit, kemudian elektron itu termasuk salah satu jenis sinar untuk di permukaan, itu tidak memungkinkan, mungkin bisa dilakukan brachytherapy yang ditempel. Nah, untuk
radiasi sendiri sinarnya juga macam-macam. Tadi yang saya sebutin itu elektron, ada foton, ada elektron. Sekarang kalau di luar negeri kan banyak yang mulai ngetren itu heavy ion, proton seperti itu. Nah, masing-masing punya karakter yang berbeda-beda dan nggak semua orang harus pakai. Misalkan teman saya kok pakai sinar di luar negeri dia pakai proton. Kok dia bagus, aku juga mau pakai proton dong. Nah, itu beda karena kondisi tiap orang kan kembali lagi itu beda-beda. Ada yang tumornya mungkin udah diangkat, ada yang mungkin tumornya saat mau radiasi dia berdarah, ada luka dan lain sebagainya di permukaan. Nah, untuk jenisnya seperti apa bisa dikombin juga. Nah, itu bisa dibicarakan dengan dokter yang akan melakukan radiasi. Gitu. Tapi untuk proton untuk saat ini di negara kita memang belum ada, dan untuk penggunaannya memang sangat-sangat selected ya. Jadi memang saat ini tidak ada, itu pun masih bisa lah, itu masih bisa dijalankan radiasi. Kira-kira itu Bu, apa sudah menjawab pertanyaan atau mungkin kurang jelas? Cukup dok, terima kasih banyak Mbak Samantha. Aku kembalikan ke Mbak Samantha ya, untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Tri, terima kasih Dokter Mirna, luar biasa nih. Walaupun kami semua mungkin saya dan Mbak Inarin sudah melakukan radiasi, tapi pencerahannya luar biasa. Kemarin dilakukan ya, tinggal berbaring, mesinnya gede ya kan. Nah, ini mesin kan kita sendirian ya dok ya, dengan mesin besar. Tadinya takut, tapi saya udahlah berbaring aja, pura-pura berbaring di pantai Seminyak karena kan dapat sinar biar nggak ketakutan sendiri gitu. Nah, waktu saya berbaring dok, itu di pojokan ada kayak kalkulasi Samantha, lalalala. Itu hitungan resepnya dari dokter ya dok ya. Ini saya cuma pengen tahu aja karena ada lah kayak hitungan-hitungan kalkulasi matematikanya. Jadi setiap orang tentu itu dihitung oleh dokternya dulu ya dok ya. Sinarnya bagaimana, tadi dokter menyampaikan ada beberapa jenis sinar, mungkin kekuatannya juga. Tadi ada brachytherapy juga. Jadi ini semua sudah melalui review dari seorang radiolog untuk seorang pasien gitu ya kira-kira dok ya? Ya, yang di ujung itu ya satu untuk memastikan identitas, terus yang kedua dosisnya, dan dosis ini sebenarnya dokternya nggak kerja sendiri. Jadi kalau radioterapi itu kita mainnya timnya solid gitu. Jadi ada dokter, ada perawat. Mungkin kalau dulu kan pasti seringnya ketemunya sama perawat sama radiografer ya, sama dokternya kan berapa lama sekali gitu ya. Nah, ini perawat sama radiografer ini kan yang ngerjain sama memantau. Malah kadang-kadang mungkin lebih dekat ya sama radiografer ya. Hari ini begini, gini-gini. Nah, terus satu lagi itu adalah fisika, itu yang di belakang layar, fisika medik. Jadi dokter itu biasanya setelah kita meresepkan ya, ibaratnya kita mau ngasih dosis, misalkan kalau di payudara itu kan seringnya 50 gray, nanti plus booster misalkan 10 gray, kita satuannya pakainya gray. Nah, itu kemudian setelah dilakukan CT simulator, disimulasi dalam kondisi yang seolah-olah mau disinar. Di CT simulator itu kondisinya sama, tapi dilakukan pencitraan untuk melokalisir ya si tumornya di mana. Nah, gambar ini kemudian dikirim ke ruang fisika. Nah, di ruang fisika nanti dokternya gambar mana tumornya digambar. Kayak ini Bu, kayak mainan gitu, kayak desain gitu. Kita gambar ini yang mau kita sinar, ini yang mau kita hindari. Saya mau dong di sini dosisnya gede, misalkan 50. Terus saya nggak mau di sini berapa, itu kita pesan-pesannya sama fisika. Jadi nanti fisikanya tuh yang muter otak, gimana ya caranya ini, berarti saya timnya mesti dari arah sini, kemudian dihitung. Setelah itu diajukan lagi ke dokter, dok ini dapatnya segini, organ resikonya dapatnya segini, mau nggak, bisa nggak, terus jangan deh misalkan gitu, nanti dirubah lagi kayak gitu. Nah, nanti yang tampil di kanan itu
udah bukan berupa gray lagi, tapi hitungan bahasa mesinnya berapa monitor unit seperti itu. Tapi itu memang itu terjemahan dari dosisnya. Ya, ya. Wah, senang sekali nih saya. Ya kebetulan kami pasien-pasien yang pengen tahu ya. Jadi ini pencerahan sekali dok, bahwa memang setiap pasien akan benar-benar ditangani dengan detail oleh seorang radiolog bekerja sama dengan timnya. Jadi para pemirsa juga pasien di luar sana, kita semua bekerja secara tim, hitungannya sudah ada, tinggal relax di ruangan radiasi itu juga hanya sekitar 3-4 menit ya dok ya, 3-4 menit. Tergantung Terus makanan. ya tergantung juga. Nah, yang kedua adalah mungkin Mbak Ida Rin nih ada beberapa pertanyaan. Monggo Mbak Inarin silakan. Ya, Tempat terima dan kasih Mbak waktunya. Samantha atas kesempatannya. Hai Dokter Mirna, sebetulnya saya pengen tahu nih, jadi persiapan apa aja sih untuk memulai radioterapi? Kalau obrolan saya beserta pasien-pasien itu kan ya, jadi ini obrolan sesama pasien yang tentunya bukan medis gitu ya, maksudnya bukan istilah medis. Jadi pokoknya kalau sebelum radiasi tuh mandi dulu yang bersih. Kalau bisa luluran, soalnya nanti kalau pas radiasi kamu udah nggak bisa mandi lagi, jangan mandi gitu selama 2 minggu atau sebulan malah gitu. Terus apa aja gitu dok sebenarnya? Apakah memang kan kadang-kadang kita deg-degan ya sebagai pasien ya, aduh aku harus ngapain aja? Apakah ada apa yang idealnya harus dilakukan? Apakah harus cek darah atau seperti apa? Apakah seperti kemoterapi juga? Itu silakan dokter Mirna. Iya Bu. Sebelum radiasi, jadi setelah kita ketemu dokter terus dibilang kamu harus radiasi nih. Terus kan biasanya kita akan disuruh melakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan lab. Jadi harus dipastikan memang kondisi badan kita pas mau mulai radiasi itu fit. Karena radiasi itu kalau dia banyak bolong-bolong atau terinterupsi itu hasilnya akan tidak lebih apa ya, lebih inferior dibandingin yang bisa terus gitu sampai terakhir. Tapi memang tidak menutup kemungkinan pada waktu tengah-tengah, misalkan kondisi kita lagi drop, HB-nya turun di bawah 10. Nah ini mungkin satu note, memang HB itu nggak boleh di bawah 10. Kalau misalkan penelitian di luar ada juga yang berani sampai nggak boleh di bawah 8. Tapi angka sih sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, itu dari pertimbangan dari dokternya. Tapi yang dasarnya adalah kalau HB kita rendah, kan HB itu bawa oksigen, dia yang bawa oksigen itu kemana-mana. Kalau HB-nya rendah berarti oksigennya kan rendah. Artinya tadi efeknya radiasi yang pakai oksigen sama air menurun. Jadi sayang dong kita udah di sinar kulitnya udah coklat-coklat tapi nggak terlalu berefek gitu. Jadi makanya harus tinggi HB-nya. Itulah kenapa persiapannya salah satunya adalah lebih ke arah nutrisinya harus dipastiin bagus. Nggak boleh, nggak usah pantang-pantang gitu. Makan aja apa yang mau dimakan semuanya. Daging boleh, ikan boleh, ayam apa segala macam boleh. Susu kan takut kalau misalkan kebanyakan breast cancer nggak boleh nih susu gitu Iya karena dok. kan tapi kalau lagi sinar nggak apa-apa minum aja sukanya susu sapi susahnya susu kedelai pokoknya kita harus badannya kuat karena sinar itu memang lokal tapi tentunya sesuatu yang terjadi di badan kita itu pasti mempengaruhi seluruh badan jadi badan kita mesti kuat. Nah, terus persiapan yang kedua biasanya nanti suka mungkin apakah perlu dikonsul dulu ke bagian lain. Misalkan kalau di head and neck itu seringnya dikonsul dulu untuk gigi, untuk dokter saraf kalau ada gangguan ini ya neuro. Kemudian kalau dari breast cancer biasanya kita konsulnya seringnya ke rehab medik. Jadi pada waktu post operasi itu kan kadang-kadang suka ada yang bengkak ya tangannya ya. Atau nggak bengkak tapi kelenjarnya diambilnya banyak nih, kita udah baca catatannya, wah ini ada resiko. Jadi kita konsulkan supaya dilakukan prevensi, karena kalau bengkak itu nggak nyaman sekali.
ngeteng gitu rasanya. Mau digerakin naik ke atas susah. Dan radiasi itu kan posisinya tangannya naik nih. Kalau bengkak susah gitu cuma sampai sini. Kalau sampai ke sini aja nanti sinarnya kena tangan. Efek sampingnya akan lebih gede, terus nyampenya ke tumornya juga nggak terlalu bagus. Kita harus pakai energinya tinggi, nembus tangan, nembus ke sini, kalau bisa memang dihindarkan gitu. Makanya itu persiapannya itu yang kedua. Kemudian masalah perawatannya, memang kalau breast cancer paling banyak yang kelihatan efek sampingnya adalah di kulit ya. Di kulitnya jadi ada yang kalau putih dia merah, ada yang coklat, ada yang sampai hitam. Nah, kok bervariasi gitu ya? Ada yang bilang, oh ini kamu gara-gara mandi nih, atau gara-gara apa. Nah, sebetulnya sih secara teori, mandi itu tidak dilarang. Sebetulnya, secara teori. Tapi memang pada waktu radiasi, kulit kita diusahakan jangan lembab. Jadi, kalau lagi keringetan itu disekat, terus jangan pakai krim-krim atau apa sebelum sinar ya. Nanti kalau udah sinar mau pulang, udah pulang nggak apa-apa kalau mau dikasih krim atau dikasih bedak biar nggak lecet. Bedaknya juga nggak boleh yang, nah ini harus dikonsulkan ke dokter. Dok, saya mau pakai bedak ini boleh nggak? Saya mau pakai krim ini boleh nggak? Kadang kan banyak yang perfume atau yang apa yang ada mentolnya. Nah itu mengiritasi kulit karena kulit kita tuh jadi kayak apa ya? Iya. Pasti udah pernah ngalamin Sensitif ya, ya, kayak Dok? Heeh. tipis gitu. Kadang-kadang kalau udah banyak sinar Itu itu jadi kalau sensitif ya. ya sensitif. Nah, kenapa ada beberapa center radioterapi yang melarang mandi? Nah, pasti sebenarnya banyak sih, tapi ada beberapa yang saya tahu boleh mandi. Nah, ini karena dikhawatirkan pada waktu mandi itu kita kurang bisa jaga. Jadi airnya kepanasan, Oke. terus andukannya terlalu semangat ya, Kasar, heeh. gitu. Iya. Kadang-kadang kita begini aja pelan-pelan udah ketongkel dikit, itu mesti hati-hati karena begitu dia lecet dikit, meluasnya gampang banget gitu. Dan itu sangat tidak menyenangkan ya, apalagi kalau kita sinarnya kehitung masih banyak, tapi lecet gitu. Nah itu, tapi jangan khawatir, karena pada waktu lecet kan ada kontrol ke dokter atau nanti bilang ke perawat ada yang merawat luka. Nah itu nanti bisa dikompres atau ada obatnya. Kadang ada yang ditabur, ada yang disalep. Itu nanti tergantung kondisi. Kira-kira untuk mandi seperti itu sih. Persiapan apalagi? Oh satu lagi yang paling penting persiapan hati dan persiapan mental. Iya, betul, Jangan Dokter. berhenti di tengah. Gitu. Betul. Dan dukungan itu sangat, yang tadi Ibu Samantha bilang itu benar banget. Jadi dukungan keluarga, dukungan komunitas seperti ini sangat berguna. Saya pernah ketemu satu pasien yang dia tiap hari dianterin ganti-gantian sama anggota dari komunitas tertentu gitu. Karena dia nggak ada yang nganter. Jadi tiap hari dianterin, malah dibawain makanan. Dia semangat sampai akhirnya seperti itu. Jadi memang support itu sangat perlu. Itu kira-kira. Iya. Dok, tadi kan dokter membicarakan tentang pada saat mastektomi itu kan kadang-kadang karena ada kelenjar getah bening yang diambil, jadi kita ada lengan yang membengkak gitu, Dok. Itu kan berarti pada saat radioterapi atau pada saat radiasi agak sulit untuk melakukan tangan diangkat ke atas. Apakah harus ke rehab medik dulu, Dok, sebelum radiasi untuk untuk memulihkan si lengan tersebut baru kita melanjutkan radiasi atau gimana? Ya, memang nggak semua orang yang post mastektomi pasti bengkak, tapi ada yang bengkak. Nah, itu sebenarnya post op itu harus rajin-rajin bergerak. Agak sakit, agak kaku dikit, mesti agak Iya, dipaksain betul. rutin. Nah, kalau misalkan sampai udah mau sinari kok masih bengkak ya, kalau misalkan masih bisa diangkat, posisinya masih oke, kita akan sambil jalan. Karena kan waktunya ngejar terus nih, kalau bisa ya. Nah, tapi kalau misalkan benar-benar bengkak, dulu waktu saya sekolah di RSCM, pernah ketemu yang bengkak banget. Itu memang karena kurang edukasi pada waktu post op-nya, tidak ada waktu juga, ibunya nggak ada yang nganter dan segala macam, bengkak banget, nggak bisa ngangkat loh sama sekali, jadi cuma bisa melangkrik ditolak pinggang. Nah itu kita juga susah, mau sinarnya
Karena kan ini kita pakai mesin ya, mesin tuh kita nggak bisa suruh bergerak sesuai kita maunya gimana. Jadi dia ada porosnya, memang bisanya bergeraknya begitu. Nah, jadi kita harus nyocokin. Nah, kalau susah memang kalau bisa dikempesin dikit deh, sampai dilatih sampai setidaknya agak bisa tinggi dikit gitu. Gitu kita masih. Berarti itu apa namanya berhubungan dengan berapa hari jeda dari radiasi ya, Dok? Nah, itu sebenarnya maksimal jedanya tuh berapa hari, Dok, untuk radiasi sendiri? Dari post op ya. Dari post op atau misalnya dari, kan kalau waktu pada saat radiasi waktu itu misalnya kan Jumat Sabtu Minggu tuh pasti off ya, Dok. Jadi memang di Ya. hari kerja kalau waktu saya. Nah, itu kan berarti 5 hari. Nanti kadang-kadang kepotong lagi Sabtu Minggu, kemudian 1 hari untuk cek dokter karena saya BPJS juga. Jadi baru hari ketiga lanjut kembali gitu. Jadi kira-kira mungkin off-nya kalau kena weekend berarti sekitar 3 hari sama pemeriksaan. Nah, itu gimana, Dok? Ya. Sebetulnya kalau bisa konsulnya memang sebelum sinar sih. Tapi kalau memang terpaksa di dalam periode sinar, biasanya kita akan usahakan nih, misalkan Ibu janjian sama radiografernya, saya mau ketemu dokter misalkan siang. Ya boleh nggak sinarnya pagi, sinar dulu gitu. Terus nanti jadi tidak kalau konsul rehab medis tidak menutup kemungkinan kita masih bisa sinar. Karena bukan kontraindikasi, nggak apa-apa gitu sinar. Nah, kalau Sabtu Minggu itu memang jeda yang diperlukan. Buat apa? Buat pemulihan sel-sel normal. Bukan karena libur rumah sakitnya atau petugasnya, itu bukan, tapi memang itu jedanya untuk badan kita memulihkan diri, karena kan yang rusak tadi dua-duanya, sel normal sama sel sehat. Nah, itu memberi kesempatan. Soalnya kalau kita terus tuh 25 kali saya nggak mau libur deh Sabtu Minggu terus aja gitu, itu nggak bisa Bu, nanti efek sampingnya akan terlalu berat. Oh, jadi Nah, kalau memang ada jedanya di situ ya, Dok, memang supaya Iya, mereka iya. istirahat dulu, sel-sel baru lanjut kembali. Jadi bukan karena hari kena Sabtu Minggu gitu, bukan ya? Nah, bahkan kadang-kadang memang suka diganti harinya, misalkan ada libur panjang nih, kadang-kadang tanggal merah tetap sinar kan, misalkan 17 Agustus tuh sinar gitu, atau mungkin radioterapinya buka setengah hari gitu. Nah, kalau misalnya nih ternyata HB-nya rendah, memang nggak bisa disinar, atau kondisinya lagi lemes banget, terus nggak sinar, atau ngomong sama dokternya terus ya udah jangan sinar dulu, itu nggak apa-apa Bu. Nanti ada gap-nya, ada yang bisa kita perhitungkan. Kalau memang bisa kita kejar, tapi kalau kelihatannya memang lebih banyak mudaratnya daripada untung, kita nggak kejar gitu. Jadi by ini ya, benar-benar personal banget tiap orang, nanti harus dihitung gitu. Cuman memang lebih bagus urut sih, kalau bisa ya terus itu sampai selesai, diusahakan sekali. Cuman ya Terus kalau nggak kuat jangan. Dan iya, Dok. Terus mau tanya juga, Dok. Jadi kan bagian tubuh kita tuh biasanya ada yang digambar ya, Dok, sebelum radiasi ya. Diberi tanda ya tepatnya ya. Itu berarti tidak boleh hilang kan ya? Kalau misalnya hilang berarti kita harus minta digambar lagi sama radiografernya. Begitu, Dok? Betul? Betul. Nah, ada yang digambar di badan, ada yang digambar di ini untuk fiksasinya. Kan suka ada tuh masker yang putih-putih itu yang ditetak. Kadang-kadang memang ada yang pakai masker, ada yang enggak. Itu bisa. Kalau pakai masker mungkin lebih ini ya, nyaman ya, jadi nggak takut hilang. Cuman memang kalau di badan, kalau kelihatannya udah pudar, minta ditebelin aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kan biasanya kita melakukan radiasi itu kan setelah kemoterapi, Dok. Pada saat kemoterapi aja, kami ini deg-degan, Dok. Deg-degan, terus, aduh nanti efek yang pertama apa ya, yang kedua apa ya, sampai yang terakhir apa ya. Terus dari situ kita lanjut lagi dengan radiasi. Nah, terus terang untuk dari segi psikis, pasien itu drop banget, Dok, gitu. Jadi kita juga pengen tahu apakah efek samping radioterapi itu sama dengan efek kemoterapi atau bagaimana efek jangka panjangnya juga nantinya seperti apa?
ya, efek samping itu memang sesuatu yang inevitable, nggak bisa kita hindarkan. Semua tindakan mau nggak mau kita minum obat batuk pilek aja ada efek sampingnya, ngantuk misalnya kayak gitu. Nah, kalau radiasi efek sampingnya sedikit berbeda dengan kemoterapi. Jadi radiasi itu efeknya lebih ke arah lokal. Jadi yang disinar apa? Misalkan taruhlah yang disinar kita kepala. Efek sampingnya di kepala. Kepalanya mungkin sakit, terus rambutnya ada yang di tempat masuk bimnya itu kan bim ada tempat masuknya mungkin agak rambutnya rontok. Tapi kalau yang disinar misalkan payudara misalkan seperti itu ya, efek sampingnya di daerah situ aja. Jadi ya kulit tadi yang warnanya menjadi agak lebih coklat. Terus kita juga nggak boleh lupakan yang di bawah kulit itu kan ada tulang, ada otot, ada paru-paru. Kalau yang di sebelah kiri ada jantung. Nah itu semua menjadi bagian dari pertimbangan semua tim radioterapi. Nanti akan dihitung, oh paru itu ada batas toleransinya, maksimalnya boleh dapat berapa. Kalau dapatnya udah lebih dari ini, kita harus hitung lagi berapa volumenya yang kena lebih. Kira-kira masih bisa nggak? Apakah nanti jadi kualitas hidupnya turun, jadi habis sinar jadi sesek, terus apakah masih oke? Jadi kayak orang kena TBC misalkan, kan ada bagian paru sedikit yang dia jadi kayak jaringan parut ya, tapi masih bisa biasa, aktivitas biasa, atau kena COVID misalkan, ada bagian paru yang nggak kembali seperti normal, tapi masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, pada waktu hal itu terjadi, kita akan menimbang risk and benefit-nya. Bisa nggak coba dicari BIM lain yang dari arah sudut yang lain yang parunya kecil. Oh bisa kata fisikanya, tapi tumornya dapatnya dosisnya kurang. Nah, nanti pada waktu itu kita, oh ternyata parunya masih kecil kok, nggak apa-apa. Kita tapi harus komunikasikan ya sama ibu, sama mungkin pasien yang menjalani. Ini efek sampingnya nanti akan pada waktu inform consent pasti akan diberitahu efek sampingnya seperti ini. Dan kalau ada sesuatu yang menjadi concern sebelum sinar hari pertama pasti akan diberitahukan. Ini kita dosisnya agak tinggi Bu, jantungnya karena ibu di sebelah kiri. Tapi ibu karena usia masih muda, tidak ada pre-existing condition, jadi kita masih menganggap ini aman. Misalkan seperti itu. Atau yang seperti paru tadi. Nah, kalau efek samping akut, itu biasanya yang kulit. Kemudian sakit nelen, kalau sampai regional, kadang-kadang leher kena dikit ya, itu ada sakit nelen. Terus kadang suka kalau kena parunya dikit, agak batuk-batuk. Gitu. Nah, kalau yang kronis, lebih ke arah pneumonitis radiasi namanya, yang di atas 3 bulan, yang tadi meninggalkan jaringan parut itu. Nah, itu tidak boleh melebihi dari volume tertentu, karena kalau tidak mengganggu kualitas hidup kita. Dan untuk jantung juga ada yang jangka panjang. Jadi dia bisa jadi kardiomiopati atau yang coronary artery disease itu juga termasuk efek samping jangka panjang. Cuman ini memang harus ditanyakan kepada dokter pada waktu sudah selesai menghitung. Kalau di awal mungkin hanya perkiraan. Ibu sisi kiri nih, jadi efek sampingnya kemungkinan ini. Nanti kalau sudah selesai dihitung, kalau misalkan lupa nih dikasih tahu, misalkan atau sebenarnya nggak jadi masalah, jadi ibu nggak dikasih tahu, tanya aja hasil penghitungannya gimana, aman nggak semuanya, saya di sebelah kiri loh, jantung saya aman. Itu boleh ditanyakan dan itu haknya pasien buat nanya dong, karena itu kan buat badan kita sendiri gitu. Iya. Jadi kita harus Jadi tahu. pasien juga harus pintar ya dok. Betul. Jadi dapatnya segini nih, masih aman nggak? Oh masih aman, cuman nanti setelah selesai sinar mungkin ada pneumonitis radiasi loh gitu. Jadi kalau di ronsen 6 bulan kemudian jangan kaget kalau ternyata loh ada pneumonitis radiasi. Oh ya itu efek samping sinar. Cuman ya karena sudah diberitahukan sebelumnya gitu kira-kira. Oke. Kemudian mengatasinya bagaimana dok? Efek-efek radioterapi yang tadi. Ya, nomor 1 sih nutrisi. Kalau nutrisi kita bagus, banyak protein, badan kita itu
regenerasinya lebih bagus, lebih cepat. Itu nomor 1 nutrisi. Yang nomor 2 adalah kondisi psikis. Kondisi psikis, percaya nggak percaya, saya juga nggak tahu sih penjelasan ilmiahnya gimana ya. Cuman kalau kalau kitanya positif, otomatis nggak tahu imunitas kita tuh seperti bekerja sama ya. Kita Betul, Dok. jadi lebih menghadapinya tuh lebih baik dan cenderung hasilnya tuh entah kenapa lebih bagus biasanya responsnya. Iya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 baru perawatan. Perawatan itu ya maksudnya ya kulit tadi mesti dirawat baik-baik. Mau mandi boleh. Mungkin lebih bagus kalau misalkan center tersebut melarang mandi, mungkin bisa ditanyakan, dan kalau memang ternyata ibu nih jenis kulitnya sensitif, jangan mandi ya, mungkin lebih baik diturutin. Gitu. Kalau memang ya udah boleh deh nggak apa-apa mandi, tapi hati-hati, itu perawatan berpulang pada masing-masing orang. Gitu. Karena pada saat saya radiasi, daerah yang terkena radiasi memang saya tidak mandi daerah situ, Dok, tapi saya tetap keramas dan bagian bawah tetap mandi gitu. Ya, kemudian juga bisa kenakan pakaian longgar juga ya, Dok, salah satunya ya, supaya kita tidak iritasi kulit ya, Dok. Betul, itu bisa juga ya. Itu perawatan sama nggak boleh keringetan, Dok, kalau waktu saya radiasi, karena saya orangnya kan cepet banget keringetan. Jadi untuk saya tuh nggak mandi itu adalah suatu siksaan, Dok. Jadi ya udah, begitu turun mobil bersih-bersih terus masuk kamar pakai AC, udah gitu aja. Jadi selama beberapa hari itu seperti itu ritme hidup saya. Jadi dan sebelumnya saya terima kasih juga untuk Love Pink, karena memang luar biasa banget teman-teman di Love Pink yang selalu memberikan semangat antar pasien. Jadi kita kalau di WA group itu pasti saling menyemangati, Dok. Jadi kamu jangan lupa ya, kalau radiasi harus begini, nanti jangan begini, harus begini supaya HB tetap terjaga, supaya melanjutkan semua treatment. Jadi itu memang luar biasa sekali, Love Pink. Terima kasih loh Mbak Samantha, Mbak Utami, gitu. Jadi terima kasih dokter untuk keterangannya. Nanti saya kembalikan lagi ke Mbak Samantha untuk kelanjutannya. Ya, terima kasih, luar biasa Mbak Inarin, ini sangat luar biasa, Dok. Boleh dibilang kalau kami saya sendiri sudah 8 tahun survive, Mbak Ut mungkin lebih ya, tetapi Mbak Inarin ini masih menjalankan perawatan loh, tetapi semangatnya itu tadi, psikis atau mindset itu nomor 1, Dok. Ya, Mbak Ina ini masih bolak-balik rumah sakit, nggak kelihatan kan, Dok, ya kan? Jadi disinilah kita perlu semangat tinggi, bekerja sama dengan tim dokter, tetapi juga asupan. Itu di luar sana banyak sekali para warriors atau pasien-pasien yang takut makan, ya. Jadi ketika setelah kena kanker, waduh, nggak mau daging, nggak mau ikan, nggak mau ayam, sayur buah aja. Itu banyak, dan di blender atau hanya yang kecil-kecil saja. Kami sendiri sih di Laping menganut makan apa saja, yang penting balance, ya, dan hati bahagia, bersyukur. Nah, ini selalu pertanyaan yang ditanyakan kepada kami ketika kita mengawal pasien. Makan ini boleh nggak? Boleh. Atau masih kadang-kadang, ya kan? Bakso enak sekali kan? Nah, jadi itu saya rasa bagi pemirsa juga pasien di luar sana, nutrisi itu penting, makan yang seimbang, protein tadi dokter bilang penting ya, protein dapat dari macam-macam ya, Dok ya. Jadi bisa daging, ikan, kacang-kacangan. Nah, itu juga penting menguatkan tubuh kita ketika akan radiasi. Tadi juga disampaikan bahwa kalau soal yang kalau urusan radiasi sih yang memang seringkali ditakutkan yaitu
efeknya juga, ya kan. Jadi mungkin saya bisa mengulang sedikit ketika kita diharuskan radiasi, tentu dengan perhitungan dan review yang masak dari tim dokter. Biasanya kita dibuatkan janji yang namanya jadi pre perawatan sebelum perawatan lah ya, di mana kita datang mengukur yang tadi dokter juga bilang, ya kan, terus kita akan dibuat seperti lilin di atasnya, kayak jaket lilin di bagian yang akan mendapatkan radiasi, juga ditato, ya ada tato pakai spidol, ada tato bolpen yang lebih cepat lengket lama. Nah kemudian makan yang benar, bajunya longgar, BH mungkin nggak perlu ya dok ya. Kalau saya sih bebaskan dan supaya juga tidak iritasi dan sakit kan, posisi macam masing-masing pasien juga berbeda. Rileks, longgarkan, makan yang baik dan jaga asupan itu kira-kira ya dok ya. Pertanyaan saya, ketika kita harus diradiasi, ada yang 25 hari, kenapa saya 30 hari ya? Bikin ngiri kan gitu. Itu kenapa? Kenapa dia 25 hari, saya 30 hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, namanya saja sudah diradiasi. Apakah efek radiasi tadi sudah ada efek-efek kepada tubuh kita dan juga baik jangka pendek, jangka panjang. Tetapi mungkin radiasi tersebut masih orang suka takut, dok, wah saya radiasi nanti bisa men-trigger kanker lain nggak? Itu kadang-kadang juga ada di belakang kepala para pasien. Itu dok, jadi dua pertanyaan saya, kenapa dia dapat 25, saya dapat 30, dan faktor quote and quote radiasi kepada tubuh kita. Ya, terima kasih dokter. Bu Samantha, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini namanya berapa kali itu kita sebutnya vaksinasi. Memang ada yang 25, ada yang tadi saya cerita tambah booster. Booster biasanya di area yang tadinya ada tumornya. Kita taunya dari USG atau dari bekas sayatan operasinya. Nah, daerah situ di booster karena daerah situ yang paling banyak beban paling banyak jumlah sel tumornya kita perkirakan ya, karena bekas ini ya letaknya di situ. Nah, sekarang ada lagi yang namanya hipofraksinasi. Jadi itu malah lebih sedikit, 16 kali. 16 kali tambah booster bisa 5 kali, jadi 21 kali sudah selesai. Nah, kenapa kok ada yang dapat hipo, ada yang dapat standar vaksinasi, ada yang dapat booster. Nah, ini kembali lagi disesuaikan dengan hasil PA-nya. Kalau untuk booster. Tapi kalau untuk hipo, biasanya ada beberapa kondisi tertentu yang bisa dihipokan, ada yang enggak. Jadi kayak kita mau ngasih kue, saya mau ngasih kue satu nih, kue ulang tahun. Saya ngasihnya kan dibagi-bagi. Semakin banyak saya motong, berarti irisannya kan makin kecil. Berarti dosis perkalinya tuh makin kecil. Kalau saya motongnya cuma mau 16, berarti dosis perkali yang saya berikan besar. Nah, di situ akan dilihat. Kalau tidak ada kontraindikasi dilakukan hipofraksinasi, maka akan dilakukan hipo. Kenapa? Karena lebih cepat kok, lebih cepat selesai, lebih bagus gitu. Dan tentunya kalau masa pandemi sekarang, kalau bisa hipo ya hipo. Gitu. Tapi ya memang karena dosis perkalinya besar, kita harus perhatikan tadi si jantung, si paru. Gimana kalau dapat dosis segini? Kalau posisinya bagus, pas delalah, pas itu kok dapatnya kecil kok, ya udah hipo aja gitu. Tapi kalau jangan deh dapatnya agak gede, nanti efeknya lebih gede. Kita tetap standar vaksinasi seperti itu. Nah, kemudian untuk efek samping radiasi. Nah, ini saya pernah dapat pertanyaan juga. Dok, kalau saya diradiasi, sekarang saya sembuh di sini, nanti saya jadi sarkoma habis ini. Atau jadi secondary malignancy. Kalau misalkan dibilang seperti itu, semua kemungkinan pasti ada. Bahkan even kemoterapi juga pasti ada kemungkinan secondary malignancy seperti leukemia dan segala macam itu ya. Tapi kemungkinannya sangat kecil.
Jadi balik lagi kita timbang risk and benefit-nya. Nah, di situ kenapa sih kok bisa jadi secondary malignancy? Jadi sebenarnya malignancy itu sendiri atau kanker itu kan timbul karena si badan kita ngaco. Maksudnya ngaco itu gini, ada pertumbuhan sel yang abnormal, yang seharusnya dia balance, jadi antara yang tumbuh sama yang dibuang, kan sel ada yang mati pasti dibuang, regenerasi, itu harusnya berimbang. Tapi pada waktu terjadi yang namanya neoplasma atau keganasan, itu dia tidak terkontrol. Nah, kenapa radiasi dan kemo itu kan sama-sama dia merusak sel. Merusak sel. Nah, pada waktu merusak sel ini, sel kan pasti berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, saat memperbaiki diri, ada kemungkinan miss. Badan kita tuh ada polisinya. Jadi kalau ada sel yang jelek dibuang, sel yang jelek dibuang. Nah, tapi ada saatnya ini miss. Jadi sel yang jelek itu dia lewat QA/QC-nya badan kita. Dia lewat QA/QC, tapi kalau satu kali biasanya nggak jadi kanker. Jadi dia harus berkali-kali terus, mungkin ditambah dengan pola hidup kita dan segala macam yang kurang baik. Nah, itu akan jadi entah itu kambuh lagi atau secondary malignancy dengan jenis yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Memang ada, tapi sangat kecil. Jadi karena memang benefitnya lebih tinggi, oleh karena itu jenis pengobatan radiasi dan kemo ini masih dijalankan sampai sekarang. Itu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, saya habis sinar pulang ketemu keluarga boleh nggak? Nanti badan saya mengeluarkan radiasi gitu. Nah, itu jangan khawatir. Selama radiasi yang diberikan itu radiasi eksternal, brachytherapy, kita pulang udah nggak bawa radiasi. Jadi kita masuk ruangan, beam on, kalau yang dari yang dari listrik ya, ada juga yang cobalt, yang radiasi alami, itu begitu kita keluar dari ruangan, udah nggak ada radiasi. Kecuali radiasi interna yang untuk tiroid yang diminum. Tapi itu beda, itu bagian kedokteran nuklir. Nah, itu harus dikarantina dulu sampai seluruh radiasinya keluar. Seperti PET CT juga begitu, baru pulang aman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya radiasinya relatif aman, apalagi kita kan dikontrol juga oleh Bapeten. Jadi Bapeten itu bikin center radioterapi itu susah sekali. Kadang-kadang kita harus memenuhi, kita diukur macam-macam. Nanti secara berkala ada QA/QC juga, itu kita harus submit laporan. Jadi bisa dipastikan paparan yang didapatkan seharusnya masih dalam ambang aman. Gitu. Baik, wah luar biasa sekali dok. Ini banyak ilmu yang kita dapat dan semoga para pemirsa juga bisa mendapatkan pencerahan bagi pasien yang diharuskan radiasi, jalani, dan tadi sudah di-share begitu banyak ilmu dari dokter Mirna. Namun mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan dari Mbak Utami mungkin. Silakan Mbak Utami. Ya dok, saya termasuk golongan yang tidak mandi selama radioterapi, tidak memakai krim-krim, dan alhamdulillah tidak terjadi efek lokal seperti lecet, luka gitu ya, atau melepuh kulitnya, itu tidak terjadi pada saya. Cuman memang yang saya rasakan waktu itu efek regionalnya dok, gitu. Jadi tenggorokan sakit. Jadi waktu itu bulan puasa, saya terlalu pede tetap puasa selama menjalani radioterapi karena kurang minum mungkin ya, dan dipapar oleh sinar radiasi akhirnya luka tenggorokannya. Setelah itu dokter langsung bilang tidak boleh puasa sama sekali. Terus yang saya rasakan lagi efeknya adalah nafas saya jadi terasa lebih pendek-pendek saat ini gitu. Jadi kalau dokter bedah saya bilang bahwa memang ada efek ke paru-paru yang membuat jaringan parut seperti tadi dokter Mirna singgung juga ya dok ya. Nah itu
memang dokter menyarankan untuk latihan pernafasan lebih sering gitu untuk melatih supaya bisa bernafas lebih panjang lagi atau kembali normal, diharapkan seperti itu. Tetapi ada satu efek yang saya rasakan ini baru terjadi seminggu terakhir ini, Dok, yaitu kulit kan memang di sekitar payudara dan ketiak itu yang memang diekspos oleh sinar radiasi itu kan jadi menghitam ya, Dok ya. Dan itu sudah terjadi 7 tahun yang lalu, Dok. Tapi tiba-tiba 2-3 hari yang lalu kulitnya tiba-tiba mengelupas gitu. Jadi sebenarnya itu udah panjang sekali perjalanan gitu ya. Kok baru mengelupas sekarang ya gitu. Maksudnya apa sih gitu yang menyebabkan, bukankah biasanya kan proses pengurangan dari warna kulit yang menjadi abu-abu itu berlangsung pelan-pelan gitu ya. Dan kalau mau ngelupas harusnya di awal-awal, logika saya berpikirnya seperti itu, tapi kok ternyata terjadi di setelah radioterapi saya 7 tahun yang lalu gitu maksudnya setelah 7 tahun radioterapi gitu. Nah itu membuat saya menjadi bertanya, tapi pada akhirnya sih memang saya konsul ke dokter kulit sih, Dok gitu. Nah saya rasanya tidak ada pertanyaan karena Dokter Mirna sudah menjelaskan soal masalah mandi, masalah memakai krim, tadi sudah disinggung di tengah tadi pada saat Ina bertanya tentang efek samping. Tapi satu hal yang saya rasakan dan saya semakin yakin bahwa pengobatan medis itu memang pengobatan yang luar biasa karena memang dilakukan secara terukur, dilakukan secara tailor-made terhadap setiap pasien sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Begitu ya, Dokter Mirna ya? Betul, Dokter Mirna? Iya Bu Tri Utami, betul. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien ya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang nggak sesuai dengan guideline. Jadi sesuai dengan clinical judgment dari dokter yang bersangkutan sesuai kondisi per individu. Nah, untuk yang tadi kulit saya belajar dari Ibu Tri Utami nih. Saya juga baru tahu Bu. 7 tahun baru ngelupas. Biasanya sih tidak selama itu ya, setahu saya. Tapi ya mungkin kembali lagi per individu mungkin ya Bu ya. Selama memang itu mengelupasnya tidak menimbulkan gangguan yang berarti sih seharusnya tidak apa-apa. Nah sekarang berarti sudah kembali normal Bu warna kulitnya? Yang mengelupas itu kan yang di bagian ketiak. Setelah konsul ke dokter kulit, alhamdulillah sudah menuju normal sekarang, gitu Dok. Iya, syukurlah Bu. Jadi memang ini memang variasi ya Bu ya. Biasanya memang dalam waktu memang lama sih kulit itu, tapi yang saya tahu 7 tahun ini saya baru tahu sekarang. Iya, gitu. Iya, itu aja Mbak Samantha dari saya. Oh ya, saya ingin sedikit menambahkan mengenai tadi ada pertanyaan tentang monitor yang ada di dalam ruangan radiasi. Nah, untuk monitor tersebut selain mencantumkan identitas pasien, dosis, juga yang paling penting adalah untuk mencantumkan positioning pasien untuk lokalisasi pasien dari hari ke hari. Radiografer akan memantau apakah posisi meja sudah sesuai, apakah posisi gantry itu yang kepala yang mengeluarkan sinar ya, kepala dari alat yang mengeluarkan sinar. Kemudian untuk kolimatornya, untuk kemiringannya apakah sudah sesuai semua. Nah, pada beberapa alat memang yang untuk monitor dosis tidak semuanya tertera. Tetapi memang dosis itu tersimpan secara lengkap ada di dalam ruang fisika. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan melihat wah di monitor alat radiasi saya nggak ada dosisnya nih, jangan-jangan nanti salah. Ya itu tidak perlu khawatir karena sebenarnya dosis yang lengkap itu ada di dalam ruang fisika. Begitu kira-kira.
tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Kami rasa kami cukup banyak menyentuh berbagai topik di dalam proses radioterapi ini, Dok. Ya, jadi artinya semoga ilmu yang diberikan oleh dokter bisa menjadi dukungan ya, dukungan mereka yang ragu-ragu, mereka yang takut, mereka yang mempunyai pikiran-pikiran yang macam-macam. Tetapi dari kami, dari komunitas LOVEPINK, kami bisa sampaikan kepada pasien di luar sana untuk terus bersemangat, mempunyai mindset yang positif, ya, dan bersyukur dan selalu memikirkan hal-hal yang terbaik untuk dirinya, ya, dan semoga kita semua diberikan sehat. Kami mengucapkan terima kasih atas semua sharing yang diberikan oleh Dr. Mirna pada siang hari ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih untuk Mbak Ina Saptarina dan Mbak Tri Utami, dan kami kembalikan kepada Dr. Levana. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih Bu Samantha atas closing statement-nya yang sangat menginspirasi. Dan kami juga dari Dokwiti mengucapkan terima kasih kepada LOVEPINK, terutama Ibu Samantha, Ibu Tami, Ibu Lin, dan juga narasumber kita pada siang hari ini yang sangat informatif dan telah membuka wawasan kita semua, Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Karena telah men-sharingkan ilmunya yang sangat berharga dan memberi semangat bagi kita semua. Bagi rekan-rekan survivor breast cancer, ketahuilah kita semua di sini siap untuk mendukung pemulihan kondisi rekan-rekan semua. Memang tidak mudah, tentu ada banyak proses yang perlu kita lalui bersama. Mulai dari deteksi dini, diagnosis, terapi, hingga pasca terapi. Kami harap acara ini dapat menguatkan semangat dan harapan dalam diri rekan-rekan semua serta keluarga. Salam dari Dokwiti dan LOVEPINK, sampai jumpa di kegiatan Pink Webinar berikutnya.